Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifla Junior Sifani, NIM A311-21006, mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Fajar Nugroho SPD MPD. Di sini langsung saja saya memaparkan ringkasan materi yang telah saya buat dengan judul Sejarah Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai dengan 1680. Di bab pertama ada tanda di bawah angin dengan judul Asia Tenggara sebagai Kesatuan Fisik dan Manusia. Tidak banyak kawasan penting dunia yang begitu ditentukan batas-batasnya oleh alam seperti Asia Tenggara. Tampaknya hal itu terbentuk karena penyatuan pelat lautan Teluk Klen Lautan Hindia, sisi selatannya merupakan lengkungan geologis yang luar biasa, atau katakanlah serangkaian lengkungan yang muncul ke permukaan oleh pelat yang meronjok ke Lautan Hindia. Yang paling jelas ialah lengkungan gunung berapi yang tersusun Kepulauan Sunda yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Klen, dan Sumbawa. Tapi di luar ini terdapat lengkungan yang sebagian besar terendam. Perairan dangkal dari Teluk Siam hingga ke Laut Jawa pada 15 tahun yang lampau, permukaan air 200 meter lebih rendah. Klen keseluruhan kawasan ini merupakan daratan yang menyatukan Sumatera, Jawa, Bali, Klen, Borneo atau Kalimantan. Dengan benua Asia, flora, klen, fauna yang dominan, kawasan ini menyebar ke pulau-pulau yang lebih besar. Sebelum terputusnya hubungan darat dengan benua Asia, sekarang pun jika terendam, Selat Sunda memainkan peranan penting bagi bangsa-bangsa kawasan ini sebagai salah satu daerah penangkapan ikan yang paling kaya di dunia. Air dan hutan merupakan dua unsur dominan dalam lingkungan hidup Asia Tenggara. Jadi satu pihak Asia Tenggara relatif bebas dari migrasi dan invasi besar-besaran dari Asia Tengah, seperti yang dialami oleh India dan Cina, sedangkan di lain pihak Asia Tenggara selalu terbuka bagi perdagangan antar samudra. Bagi para petualang dan kaum penyebaran pun sangat baik bagi kaum nelayan. Angin tidak begitu kencang dan bisa ditebak dengan angin musim yang bertiup dari barat atau selatan di bulan Mei hingga Agustus, dan dari barat laut atau timur laut pada bulan Desember dan Maret. Keragaman bahasa, kebudayaan, dan agama yang membingungkan di Asia Tenggara, ditambah dengan keterbukaan historis pada perniagaan samudra dari dunia luar, sepintas lalu tampaknya menantang segenap usaha generalisasi atasnya. Tapi begitu perhatiannya kita beralih dari politik istana serta agama tinggi, kepercayaan dan praktik-praktik sosial rakyat bisa di Asia Tenggara, maka sosok dasar-dasar yang sama betul muncul. Lingkungan hidup yang sama jadinya menyamakan jenis makanan yang umumnya menggunakan beras, ikan, dan berbagai jenis palem. Asia Tenggara tidak memiliki padang rumput yang memadai. Di sini juga tidak terdapat tradisi gembala, dan karena sedikit sekali mengkonsumsi protein hewani, beras mungkin berakar di Asia Tenggara dan selama ribuan tahun sudah menjadi bahan makanan pokok bagi mayoritas penduduknya. Dalam bentangan daerah-daerah sejauh Luzon, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan bagian Siam serta Vietnam, panen yang dilakukan oleh kaum wanita tidak dengan menggunakan sabit melainkan ani-ani khas Asia Tenggara untuk menghormati roh padi dengan setiap kali hanya memotong satu tangkai saja. Di bab 2 ada pengaturan masyarakat, mobilisasi buruh, berbudakan, dan kewajiban. Pentingnya ikatan vertikal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Di sini yang pertama, penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status. Yang kedua, transaksi manusia umumnya dinyatakan dalam hitungan uang. Yang ketiga, perlindungan hukum dan finansial dari negara yang relatif rendah.
Ada ketentuan hukum Asia Tenggara yang menyebabkan seorang menjadi budak. Yang pertama, mewarisi status budak orang tua. Yang kedua, dijual menjadi budak oleh orang tua, suami, atau diri sendiri. Yang ketiga, tertawan dalam perang. Yang keempat, hukuman pengadilan atau ketidakmampuan untuk membayar denda. Yang kelima, gagal membayar utang. Keadilan dan hukum. Penjahat yang tidak sanggup melunasi denda dijadikan budak, tidak dipenjarakan. untuk Hukum memeriahkan Islam tiap pesta. terhadap pencuri yakni Bangsa Asia pemotongan Tenggara tangan tetap kanan, kaki merupakan kiri, pelaku utama tangan dari kiri, dan seterusnya. pengeluasan Di niaga bawah Sultan yang Iskandar Muda, menjadi praktik inti dari pemotongan transformasi tubuh ini ini melampaui hingga abad ketentuan-ketentuan ke-17. hukum Islam. Perdagangan telah Diteruskan menumpuk dengan kota-kota pemotongan itu dengan hidung, berbagai bibir, gagasan telinga, dari dan dunia alat luar, kelamin rakyat memperkuat yang kalangan elit dan membesarkan dia. negara-negara yang paling cepat menarik manfaat dari itu Di bab semua. keempat ini Akan ada tetapi pesta, revolusi keramaian, dan niaga hiburan. pada pertengahan Orang-orang abad Asia Tenggara ke-17 pada waktu secara itu radikal telah mempunyai lebih mengalihkan banyak waktu sekian untuk dampak hal-hal yang dari kini kegiatan dipandang berniaga di sebagai kawasan acara itu. Gerak perubahan melambat senggang dan dibandingkan dalam beberapa dengan hal sebagian bahkan besar bangsa lainnya berbalik pada kota-kota bumi putra kurun itu. merosot. Jelas bahwa Mundur bagi orang dari Eropa, orang Asia perniagaan Tenggara internasional yang mereka atau jumpai dikalahkan mempunyai oleh banyak monopoli waktu dagang luang Belanda. dan bisa meluangkan malam Sekian dari hari saya. dengan Wabillahi bernyanyi, taufiq walhidayah. berpesta, bermain, dan saling Wassalamualaikum menghibur. warahmatullahi wabarakatuh. Pesta-pesta kerajaan dan agama memberi kesempatan bagi raja untuk mempertunjukkan diri di hadapan rakyatnya dengan segenap keagungannya dengan kalangan istana, para pejabat, prajurit, pengikut, bahkan orang-orang asing yang semuanya diberi tempat sebagaimana mestinya dalam arak. Adapun mengenai hiburan, tiap perhelatan kerajaan atau keagamaan menyajikan bukan hanya tontonan arak-arakan, melainkan juga serangkaian acara musik, teater, dan olahraga. Di antara acara-acara hiburan, kerajaan yang diadakan dalam keadaan-keadaan demikian. Tempat khusus diberikan untuk perlombaan hewan dan kandang-kandang manusia. Tidak satupun pesta besar di istana-istana Jawa, Aceh, Siam, dan Birma tanpa bertarungan spektakuler antar gajah, harimau, kerbau, atau hewan-hewan yang lebih kecil. Di tiap kota dan pasar sedikitnya diadakan acara sabung ayam untuk memeriahkan tiap pesta. Bangsa-bangsa Asia Tenggara tetap merupakan pelaku utama dari pengeluasan niaga yang menjadi inti dari transformasi ini hingga abad ke-17. Perdagangan telah menumpuk kota-kota itu dengan berbagai gagasan dari dunia luar, memperkuat kalangan elit dan negara-negara yang paling cepat menarik manfaat dari itu semua. Akan tetapi revolusi niaga pada pertengahan abad ke-17 secara radikal telah mengalihkan sekian dampak dari kegiatan berniaga di kawasan itu. Gerak perubahan melambat dan dalam beberapa hal bahkan berbalik kota-kota bumi putra merosot, mundur dari perniagaan internasional atau dikalahkan oleh monopoli dagang Belanda. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.